Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Juliana dari kelas PB20C dengan NPM AB 2020-1007. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video perbandingan dua aplikasi online meeting yang sering kita gunakan, yaitu Google Meet dan Zoom. Pertama-tama, pastikan kalian memiliki aplikasi Google Meet dan Zoom pada perangkat smartphone kalian. Kali ini saya akan membahas Google Meet terlebih dahulu. Oke, kita klik. Ketika kita mengklik, akan terdapat icon rapat baru gabung pakai kode. Jika terdapat kode di bawah ini, gambar seperti di bawah ini ada KA, strip ASGM strip BIV. Itu artinya kalian telah mengikuti rapat. Jadi kalian bisa gabung kembali atau diabaikan saja. Lalu terdapat garis tiga. Garis tiga ini memuat ada setelan, kirim masukan, bantuan. Dan di pojok sebelah kanan terdapat akun Google kalian. Jadi kalian bisa switch ya, atau ganti akun Google kalian mau pakai yang mana. Kalau saya pakai akun Google utama saya. Lalu secara tampilan Google Meet ini memang sangat sederhana dan mudah untuk dipahami, apalagi untuk orang-orang yang baru pertama kali menggunakan aplikasi online meeting ini. Lalu hilang kan, karena sudah lebih dari limit batas waktu, maka rapat yang tadi akan otomatis hilang. Lalu di sini ada dapatkan link untuk dibagikan. Rapat Anda aman, katanya kan. Jika kita mengklik gabung pakai kode, artinya kalian akan memasuki ruang rapat orang lain, maka kalian memerlukan akses untuk memasuki rapat tersebut. Lalu ada rapat baru. Rapat baru ini memuat dapatkan link rapat untuk dibagikan, mulai rapat instan atau rapat dilakukan pada saat itu juga, atau jadwalkan di Google Calendar. Jadi kalian membuat link untuk rapat yang digunakan di kemudian hari atau di jam berapa gitulah. Misalnya saya sekarang kan jam 10, saya akan membuat rapat pada jam 1 siang. Nah, saya akan menggunakan fitur jadwalkan di Google Calendar begitu. Lalu saya akan memulai rapat instan ya. Mulai rapat instan. Nah, muncul. Nah, di rapat ini terdapat kode. Ini adalah kode yang saya maksud untuk memasuki rapat orang lain. Sini. Kita klik, ada orang. Ini saya sendiri karena saya belum membagikan akses saya ke orang lain. Ada info. Info ini link meeting yang dapat orang lain. Jadi bisa melalui link, bisa
verifikasi atau konfirmasi. Nah, kalian dapat mematikan fitur tersebut dengan menggunakan ini, akses cepat. Lalu kalian juga dapat menggunakan akses ini, membagikan layar, mengirim pesan chat. Jadi kalian dapat mematikan fitur tersebut agar semua anggota tidak dapat mengirim chat atau mengirimkan bagi layar. Oke. Dari tampilan Google Meet ini memang ini ya sangat sederhana. Buktinya saya berbicara dan nggak tahu ya ini diterjemahkan oleh Google Meet seperti ada subtitlenya. Ini salah satunya jika kita menyalakan sisinya ini nih. Sembunyikan teks, oke, teksnya karena kayak sepertinya terjemahannya tadi cukup ngaco ya. Saya bicara apa dia menerjemahkan secara Inggris apa gitu. Secara keseluruhan Google Meet ini mudah digunakan dan kabar baiknya adalah Google Meet tidak memiliki limit ya untuk presentasi. Jadi kalian bisa presentasi selama yang kalian bisa. Tidak ada limit share-nya gitu. Berbeda dengan Zoom. Itu Google Meet. Saya akhiri ya. Oke. Nah, kalau kalian udah mengakhiri, kalian dapat bergabung kembali. Itu yang maksud saya tadi di awal. Oke. Kembali ke topik. Oke, selanjutnya kita ganti ke online meeting yang lain yaitu Zoom. Kita buka. Oke. Di Zoom ini terdapat fitur rapat baru, bergabung, jadwalkan, bagi ke layar, tambah ke kalender, lalu di bawahnya ada rapat, obrolan tim, kontak dan lain-lain. Nah, justru kalau di Zoom ini lebih banyak ya, lebih fiturnya lebih lengkap. Bahkan ada ini loh, ada fitur Zoom One Pro. Jadi kalau misalnya di Zoom ini memang terdapat batasan ketika kita melakukan meetingnya sekitar 40 menit dalam satu kali meeting. Lalu jika kita ingin memiliki batasan waktu yang panjang, kita harus menggunakan Zoom One Pro itu. Tuh. Di sini ada pesan, ini ada pengaturan pesannya ya, fitur yang ditambahkan ada pesan, kalender, papan tulis, aplikasi dan acara. Oh, kita harus ini dulu deh, kayaknya harus masuk dulu ya biar untuk mencoba fitur-fitur yang ada di Zoom ini. Lalu ada pengaturan rapatnya. Nah, di sini ada hubungkan otomatis ke audio. Jadi ketika kalian memasuki rapat tersebut akan otomatis terhubung audionya gitu. Bisa dibisukan atau tidak, digunakan audio asli atau tidak, dan bahkan bisa nih Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan suara asli dalam rapat. Suara asli akan menonaktifkan peredam bising. Lalu ada fitur matikan video saya. Jadi ketika kalian masuk, video kalian akan otomatis off cam ya. Cerminkan video saya. Jadi bisa bolak-balik nih, videonya bisa cermin atau tidak gitu. Menampilkan pratinjau video. Jadi sebelum masuk kalian bisa melihat pratinjau video kalian tersebut. Videonya HD atau tidak, kita HD kan ya. Gambar dalam gambar ini maksudnya ketika kalian keluar dari online Zoom-nya tidak langsung keluar, tapi ada gambar kecil nanti di pojokan sini atau di pojokan sini. Begitu. Nanti kita gunakan ya. Gunakan latar belakang virtual untuk semua rapat atau hanya rapat pada saat ini. Saya menentang semua rapat biar gampang aja gitu. Rasio aspek, rasionya ada rasio asli atau skalanya agar pas, boleh skalanya agar pas ya. Jadi bisa rasio asli ini sesuai dengan layar HP kalian. Selalu tampilkan kontrol rapat. Nah, boleh dimatikan, boleh dinyalakan. Oke, kita coba nyalakan ya. Tampilkan teks tertutup jika tersedia. Tampilkan waktu terhubung saya, boleh kita aktifkan. Tampilkan nama ketika peserta bergabung, oke. Tampilkan peserta non video, jadi ada yang mengaktifkan video atau tidak, kita tampilkan aja ya. Minta konfirmasi ketika keluar dari rapat, mode pengemudi aman, pokoknya banyak deh. Bahkan ada reaksi juga loh, warna kulit reaksi ada. Kalau misalnya kulitnya terang, bisa sedang, bisa gelap, sangat gelap, kita default aja ya yang kuning-kuning. Salin otomatis tautan undangan. Jadi fitur di Zoom ini lebih lengkap daripada Google Meet. Kalau Google Meet kan sederhana ya, bisa digunakan untuk pemula. Nah, jika kalian sudah terbiasa dengan Google Meet, beralih ke Zoom kayaknya tidak salah deh. Bahkan justru lebih lengkap ya, lebih enak kita nyetingnya gitu, nyeting rapatnya. Lalu kesesuaian permintaan kontak, penyocokan nomor telepon, bahkan kita bisa loh berkontak lewat nomor telepon.
Begitu ada umum, ada nada dringnya juga. Nah, bisa dikecilkan atau dibesarkan. Lalu ada aksesibilitas, kurangi kecerahan berbagai layar. Jadi kalau misalnya kurang otomatis kecerahan saat gambar berkedip atau pola visual, misalnya garis-garis terdeteksi. Jadi ini bisa mengurangi kecerahan video saat berbagai layar. Hindari QR. Tapi ini agak penting banget sih ya, buat hindari QR. Kalau misalnya kita lagi rapat gitu, mau QR gitu, bisa pakai itu. Ini acara. Kita ini mau buat acara ceritanya. Nah, kita belum punya event ya, jadinya nggak perlu malah keluar. Oke. Aduh, maaf. Setelah ini kita coba, ini akun kita bisa namain pakai foto profil. Kalau Google Meet itu foto profilnya sesuai dengan email yang kita buat. Tapi kalau ini kita bisa ganti sebenarnya, pilih foto. Cuman saya males ya ininya, ya udahlah biarin. Ini akun emailnya, ini nama tampilan. Ini buat perbarui kata sandi departemennya, kita bisa ubah jabatan pekerjaan, lokasi kerja. Karena memang ini tuh ada lisensinya juga ya kan. Zoom ini memang menunjang untuk pekerja ya. Jangankan pekerja sih, sebenarnya semuanya pun menunjang ya, untuk kuliah, untuk kerja. Tapi sepertinya lebih ke kerja ya, karena sampai ada departemen, jabatan, dan sebagainya. Lalu kita mulai ke rapat aja kali ya, kita mulai rapat baru. Kalau gabung ini sama aja ya, kayak no ID rapat. Lalu nanti bergabung, minta kodenya, minta izin dari adminnya, sama seperti Google Meet. Tapi kita mulai rapat baru. Maaf, salah pencet rapat baru. Videonya aktif atau tidak kita aktifkan aja, gunakan rapat ID pribadi gak usah. Kita mulai rapat. Nah, langsung ada muka saya, kawan-kawan. Kebutuhan layan diperbarui. Oke, bergabung. Oke. Nah, kita udah ada di Zoom-nya. Tampilan Zoom meeting-nya seperti ini. Di sebelah kiri ini untuk audio masuk atau tidak ya. Jadi ketika ada audiens berbicara bisa dimatikan atau tidak. Ini langsung speakernya. Kalau untuk mematikan audio kita ada di pojok kiri yang mikrofon. Kalau ini speaker, ini mikrofon. Lalu ini untuk men-switch ya, kamera depan atau kamera belakang. Kita coba. Nah, itu kamera belakang. Ini kamera depan. Lalu ini untuk menghentikan video ya, maksudnya kayak off cam atau on cam. Lalu pesertanya, ini jumlah audiensnya ya. Saya sebagai host, ini bisa dibisukan semua. Jadi otomatis bisa dibisukan semua. Ini jalur undangan. Mau pesan Messenger, WhatsApp, Gmail, kontak Zoom, undang telepon meja. Jadi ini lengkap banget, sumpah. Ini lengkap. Cuma kalau nggak premium ya waktunya dibatasi. Ini untuk fitur selanjutnya yaitu obrolan. Jadi di obrolan ini kita bisa mengirim ke semua orang atau hanya ke admin saja, atau kalian mau chit-chat dengan teman-teman bisa. Jadi kalau di Google Meet itu hanya bisa mengirim pesan ke seluruh audiens, sedangkan di Zoom bisa chat personal gitu. Chat personal. Jadi yang baca hanya kalian dengan orang tersebut atau hanya kalian dengan admin. Kita juga bisa memberi reaksi seperti salam, love, dan emoticon lainnya ya kan. Nah, banyak kan reaksi seperti ini. Lalu ini untuk bagikan layar, share screen. Oh iya, yang unik adalah ada papan tulis di Zoom ini. Jadi kalian bisa coret-coret. Fitur ini kayaknya lebih enak kalau digunakan di laptop ya. Kalau di HP kadang tergantung versi Androidnya, ada yang mendukung, ada yang tidak. Lalu ada aplikasi, saya kurang ngerti ya kalau aplikasi ini. Saya baru lihat juga. Oh,
Oh, oke. Ternyata memang harus terkoneksi dulu. Jadi aplikasi yang memang digunakan sebagai perangkat tambahan dari Zoom ini. Jadi kita lihat lainnya, keamanan, pengaturan rapat seperti yang telah saya katakan kan. Nah, bisa dibisukan ketika masuk, bisa putar suara ketika bergabung. Ini seperti pengaturan yang tadi telah saya jelaskan gitu. Jadi kalau misalnya kalian pemula, menurut aku enaknya pakai Google Meet. Tapi kalau kalian udah pro, kalian memimpin rapat, kalian sebagai ketua divisi, itu enaknya Zoom karena kalian bisa custom. Hanya saja di Zoom itu ada limit ya, ingat. Ada limit atau screen time sekitar 40 menit ketika kalian melakukan rapat. Sedangkan di Zoom itu unlimited. Ya sesuai lah ya dengan fitur gratis. Lalu dengan fitur-fitur yang memang terbatas, namun ada kelebihan yaitu screen time-nya. Kalau di Zoom, screen time-nya terbatas, fitur-fiturnya lengkap begitu. Jadi kalau misalnya kalian bertanya, enak yang mana? Sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau aku pribadi sih lebih prefer Google Meet ya, karena nggak ada screen time-nya dan aku pun jarang menggunakan sebagai rapat atau gimana sih. Kayak cuman buat nobar-nobar aja sama temen-temen. Nah iya, ini juga bisa digunakan buat nobar.